warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswiku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu semangat untuk belajar ya, meskipun sedang pandemi COVID-19. Nah, untuk kali ini bertemu dengan saya, Bu Indria, dalam mata pelajaran praktikum kimia analisis kualitatif yang akan mempelajari tentang analisis kualitatif anion dan analisis kualitatif kation. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara untuk menganalisis atau mengidentifikasi anion Cl atau Cl- di dalam senyawa NaCl atau natrium klorida. Tahapan-tahapan identifikasi yaitu yang meliputi uji organoleptik, reaksi penegasan, reaksi pendahuluan, kemudian reaksi identifikasi atau penegasan, nanti dapat kita pelajari bersama-sama. Itu juga dapat kalian baca pada buku petunjuk praktikum yang telah Ibu sampaikan. Kemudian kalian juga dapat lebih memahami materi ini dengan melihat video yang akan nanti kami tayangkan. Ya, kita akan mempraktekkan reaksi pendahuluan. Yang pertama adalah larutan zat atau larutan natrium klorida. Kita ambil sebanyak 3 tetes, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan asam klorida sebanyak 2 sampai 3 tetes. Lalu kita gocok ya. Kita dapatkan larutan jernih tak berwarna. Kemudian yang kedua, larutan zat akan kita reaksikan dengan natrium hidroksida. Kita ambil 3 tetes. Kita tambah dengan natrium hidroksida. Lalu kita gocok, kita dapatkan larutan jernih tak berwarna. Dari reaksi pendahuluan yang jumlahnya ada 10, kita telah selesai melakukan reaksi dan dapat kita lihat hasilnya adalah sebagai berikut. Itu ya, reaksi nomor 1, reaksi nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya sampai dengan nomor 10. Dari 10 reaksi, hasil dari reaksi pendahuluan tadi, kita lihat ya, kita amati bahwa ini jernih tak berwarna, jernih tak berwarna, jernih tak berwarna, jernih tak berwarna. Nah, di sini kita perhatikan pada reaksi nomor 5 itu terjadi endapan berwarna putih. Reaksi nomor 5 adalah reaksi antara larutan zat dengan AgNO3 sehingga terbentuk endapan putih. Ini adalah AgCl atau perak klorida. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuktikan dengan mengidentifikasi AgCl dengan NH4OH dan HNO3. Ini adalah hasil reaksi nomor 5. Nah, ini terbentuk endapan putih yaitu adalah AgCl. Mari kita identifikasi AgCl ini dengan menggunakan larutan HNO3 dan NH4OH. Kita ambil sedikit saja endapan AgCl. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 tabung ya.
Nah, tabung yang pertama akan kita tambahkan dengan NH4OH sebanyak 2-3 tetes. Lalu kita gocok. Endapannya larut. Kemudian yang satunya kita tambahkan dengan asam nitrat. Kita gocok ya. Endapannya tidak larut. Jadi inilah tadi identifikasi dari AgCl ya. Endapan putih yang terbentuk tadi kita reaksikan dengan NH4OH, ternyata endapan tersebut larut. Kemudian AgCl kita reaksikan dengan HNO3 dan ternyata endapannya tidak larut. Identifikasi selanjutnya adalah kita akan mereaksikan larutan zat natrium klorida dengan batu kawi dan asam sulfat pekat lalu dipanaskan. Kita ambil dulu larutan zatnya sebanyak 3 tetes. Kemudian kita tambahkan batu kawi. Kemudian kita tambahkan asam sulfat pekat. Dan kita tambahkan asam sulfat pekat sebanyak 3 tetes. Kita gocok lalu kita panaskan. Kemudian kita panaskan dengan pemanas spiritus hingga terbentuk gas klor atau dapat kita tandai dari baunya. Reaksi yang dipanaskan tadi akan menghasilkan gas klor. Nah, kita akan mengidentifikasi terbentuknya gas klor dengan menambahkan Ki atau kalium iodida. Nah, akan terbentuk larutan berwarna merah coklat. Ini menandakan terbentuknya I2. Ini adalah larutan berwarna merah coklat. Ini adalah klor yang kita identifikasi dengan Ki menghasilkan warna merah coklat. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi terbentuknya iodida melalui 3 tahap, yaitu dengan menambahkan natrium tiosulfat, dengan menambahkan kloroform, dan dengan menambahkan amilum. Kita ambil larutan sebanyak 3 tetes. Tiga kali ya, ini karena 3 tahap.
Nah, kemudian larutan ini akan kita tambahkan natrium tiosulfat. Kita tambahkan. Nah, kemudian kita gojok, maka warna merah coklat menjadi hilang. Kemudian selanjutnya larutan kita tambah dengan kloroform. Tambahkan perlahan-lahan, maka akan terbentuk warna lembayung. Supaya lebih terlihat, maka dapat kita tambahkan sedikit aquades. Terbentuk warna lembayung. Kemudian selanjutnya kita tambahkan dengan amilum. Nah, kita tambahkan dengan amilum, maka akan berwarna biru hitam. Nah, ini adalah hasil dari identifikasi I2 tadi ya. Ini dengan menggunakan amilum warnanya menjadi biru hitam. Kemudian yang kedua kita identifikasi menggunakan kloroform, maka menjadi larutan berwarna lembayung. Kemudian yang ketiga kita identifikasi dengan natrium tiosulfat, warna merah coklat hilang. Jadi telah kita kerjakan, telah kita praktekkan tadi identifikasi untuk Cl-min pada reaksi pendahuluan di reaksi nomor 5. Jadi larutan zat natrium fluorida kita tambahkan dengan perak nitrat, terbentuk endapan putih, yaitu adalah AgCl. Kemudian AgCl kita identifikasi dengan NH4OH dan HNO3. Kemudian klornya kita identifikasi dengan kalium iodida sehingga menghasilkan larutan berwarna merah coklat. Iodida kita identifikasi dengan 3 cara. Yang pertama dengan menambahkan natrium tiosulfat sehingga larutan merah coklatnya hilang. Kemudian yang kedua dengan menambahkan kloroform, terjadi lapisan lembayung ya. Kemudian yang ketiga dengan menambahkan amilum akan terbentuk larutan berwarna biru hitam. Nah, demikian tadi untuk pertemuan kali ini kita telah belajar bagaimana mengidentifikasi Cl-min. Semoga dapat memberikan pemahaman yang baik, pemahaman yang benar untuk anak-anakku semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.